kita jemput Ara. Stay tune guys. Hai guys, jadi Aranya udah di sini. Ara belum pakai kaos kaki. Oke, jadi kita langsung aja Jalanan ke Lubang Buayanya. Bye guys. kita udah Hai, jadi kita udah sampai di Lubang Buayanya tuh. Sini. Ya, kita siap-siap dulu turun dari mobil. Bye. Halo. Jadi ini kita mau masuk monumen Pancasila Saktinya. Kita nggak boleh asbun dan harus jaga omongan, oke? Dan nggak boleh berkata kotor. Kita harus permisi juga. Pokoknya etikanya dipakai ya semua. Jadi museum yang pertama mau kita kunjungin itu Museum Pengkhianatan PKI. Langsung aja guys, kita masuk sama-sama. Let's go. Jadi, di dalam museum ini terdapat banyak diorama yang menggambarkan kronologi peristiwa pengkhianatan PKI terhadap bangsa Indonesia. Mulai dari masa pemberontakan PKI pada tahun 1948 di Madiun hingga terjadi G30 SPKI pada tahun 1965. Museum ini jadi pengingat bagi kita semua agar tidak mudah terpecah belah dan selalu setia kepada Pancasila serta Negara Kesatuan Republik Indonesia. jatuh ke tangan TNI, tentara PKI masih melanjutkan kejaman terhadap lawan-lawan politiknya. Pada tahun 1948 di tanggal 4 Oktober, di daerah Wonogiri mereka menteror rakyat dan menculik pejabat Pamokraja antara lain bupati, Mudana, anggota polisi, dan para ulama. Para tawanan yang berjumlah 212 orang itu ditahan dan disekap di dalam ruangan bekas laboratorium dan gudang dinamit yang terletak di Bukit Tirtomoyo. 3 hari menjelang penculikan pahlawan revolusi, tepatnya pada tanggal 27 September 1965, terjadi penyembuhan Gubernur Jawa Timur. Usaha PKI untuk menunjukkan kekuatannya tidak hanya dilakukan dengan cara mengintimidasi partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa lawannya, tapi juga dengan cara mendiskreditkan aparatus pemerintah. Setelah dari Museum
menyatakan kita mau ke Pasar Bandung. Dadah, see you di Pasar Bandung ya. Para pengunjung kayak kita ini bisa menonton film dokumenter yang menjelaskan peristiwa kronologi G30 SPKI. Baik teman-teman, sekarang kita ada di proses pengangkatan jenazah. Jadi, pada tanggal 1 Oktober 1965 berhasil ditemukannya di Desa Lubang Buaya atas informasi agen polisi 2 Sukitman, pasukan RPKAD di bawah pimpinan Danyon 1 Mayor CI Santoso menemukan lokasi sumur tua pada tanggal 3 Oktober 1965 sekitar pukul 16 WIB. Penggalian dilaksanakan dengan dibantu warga sekitar hingga malam hari. Proses pengangkatan jenazah dari dalam sumur tua dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober oleh pasukan RPKAD dan Kesatuan Intai Para Amfibi atau KIPAM. Museum Paseban ada pakaian, peralatan militer, dan benda pribadi dari para pahlawan yang dipamerkan di tempat ini. Selanjutnya kita menuju rumah penyiksaan. Rumah ini menjadi lokasi di mana para jenderal disiksa sebelum akhirnya dibunuh dan dibuang ke sumur tua. Di dalamnya terdapat replika dan benda-benda yang menggambarkan suasana serta kekejaman yang terjadi pada saat itu. Selanjutnya kita berada di tempat yang paling ikonik nih teman-teman. Pada 1 Oktober 1965, sumur berkedalaman 12 meter dan berdiameter 75 cm ini menjadi tempat dimasukkannya tubuh 6 jenderal dan 1 perwira pertama TNI Angkatan Darat. Jadi kita udah selesai menelusuri museum-museum yang ada di dalam. Kita udah ke kurang lebih 5 tempat yang ikonik. Iya, betul. Iya guys. So, sampai di sini aja vlog kita kali ini. Selamat menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih guys, semoga video ini bermanfaat untuk Bye pembelajaran. Bye. Hai guys, jadi kita udah di jalan pulang. Kita udah tepar. Hansa di depan. Bye. Bye. Makasih Pak Gali, Bu Sari. Bye.